Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terlebih dahulu kita panjatkan segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas izin perkenannya, limpahan rahmat karunia nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, pagi hari subuh tahun baru 1 Januari 2023 kita mengawali tahun ini dengan pengajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Harapan kita mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan kita, dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan maksiat kita di selama tahun 2022 diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Allah menerima amal ibadah yang ikhlas yang kita kerjakan di sepanjang tahun 2022 tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan di tahun ini mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita lahir batin untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa saja kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, sesuatu yang Allah menjadi ridho setiap waktu. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari gangguan setan ammarah as-su pada diri kita, sehingga kita tidak terbebani untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, lebih giat dari tahun kemarin, lebih rajin daripada tahun kemarin, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih dalam beberapa surat ya. Fadilah beberapa surat. Kemarin kita telah membahas tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam fi suratil Baqarah. Bersabda oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Baqarah, surat nomor 2. Al-Baqarah artinya unta perempuan, unta betina. Kalau unta jantan namanya thaur. Iqra'u surat Al-Baqarah. Nabi memerintahkan kita membaca surat Al-Baqarah. Bacalah oleh kalian akan surat Al-Baqarah, ya, surat terpanjang. Fa inna ahadaha barakatun, fa inna akhdhaha barakatun. Karena sesungguhnya mengambil surat Al-Baqarah, maksudnya membaca surat Al-Baqarah, barokatun, terdapat keberkahan. Apa arti berkah?
Berkah artinya ziyadatun fil khair wa nama, selalu bertambah-tambah kebaikannya, tambah sehat, tambah semangat, tambah rizki, tambah berkah, dan tambah sukses. Itu arti daripada berkah. Dan nama berkembang, artinya kebaikan-kebaikan itu akan ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara keberkahan membaca surat Al-Baqarah. Wa tarkaha hasratun, meninggalkannya, tidak mau membaca surat Al-Baqarah merupakan kerugian. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan. Wala yastati'uha al-batalatu, wala yastati'uha, dan tidak akan sampai kepadanya, wala yastati'uha, tidak mampu untuk mengganggu orang yang membaca surat Al-Baqarah, al-batalatu, oleh syaitan. Jadi orang yang membaca surat Al-Baqarah akan diberi keberkahan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipelihara dari godaan setan. Masya Allah, setan itu adalah musuh kita yang nyata. Itu dia yang menyeret kita dari penghuni surga menjadi penghuni dunia. Sebenarnya kita ini penduduk surga sebenarnya, karena nenek moyang kita dilahirkan di surga. Jadi asal usul kita itu surga. Di dunia ini kita ditawan oleh setan. Al-Qasim mengatakan, lakinnana sab'aduun fahal tara na'udu ila autanina wa naslam. Kita ini semua sedang ditawan oleh setan, oleh laknat. Kita harus berjuang melepaskan diri dari belenggu setan itu agar kita bisa kembali ke tanah air kita yang pertama, ke negeri kita pertama, yaitu surga. Tapi jangan lupa, kita harus banyak, perjuangan kita sangat keras untuk melawan setan ini, karena setan sangat luar biasa menahan kita agar kita tetap di dunia ini. Kita harus berjuang sungguh-sungguh agar kita kembali ke tanah air kita, ke tanah kelahiran kita, yaitu surga, dengan selamat. Bagaimana? Ya, dengan ingat bahwa kita jangan selalu terus melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Maksiat lagi. Tasilud dunuba ila dunubi wa tartaji darajal jinani wa naila fawzi faizi. Alasta rabbaka hina akhraja adama minha ila dunya bidzanbin wahidi. Kalian selalu menumpuk dosa-dosa, dari dosa ke dosa lagi, dosa ke dosa lagi. Mari kita berjuang melepaskan diri dari setan ini. Jangan kita temani setan itu, tapi kalian selalu mengingat atau berharap mendapatkan kedudukan di surga dan mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana mungkin? Itu adalah mimpi. Ingat ketika Allah mengeluarkan Adam dari surga ke dunia,
hanya dengan satu dosa. Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga hanya dengan satu dosa. Nah, kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Tahun ini kita harus tekad stop berbuat maksiat, stop berbuat dosa. Mari bersama-sama kita kuatkan tekad kita berjuang melepaskan diri dari belenggu syaitan ini. Warada anna al-bait alladhi taqra'u fi surat al-Baqarah la yuqarribu syaitanun thalathan. Diriwayatkan bahwa sungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat al-Baqarah tidak akan mendekati rumah itu selama 3 hari. Ini biasanya wakiroh itu adalah selamatan rumah baru, namanya wakiroh dalam bahasa Arab. Itu dibacakan surat al-Baqarah, tujuannya adalah untuk mengusir setan dari rumah itu. Wa min dzalika, dan di antara yang tersebut qira'atu surat Yasin al-Mubarakah, membaca surat Yasin al-Mubarakah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah inti Al-Quran, hatinya Al-Quran, patinya, sari patinya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad daral akhirah illa ghufira lahu. La yaqra'uha, tidak ada yang membacanya oleh seorang pun yang bermaksud menghendaki ridho Allah dan hari akhirat illa ghufira lahu, kecuali diampuni dosa-dosanya. Jadi Yasin dibaca agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan di sini yuridullah, la yaqra'uha rajulun yuridullah wad daral akhirah. Artinya harus disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa warada anna man qara'aha kana kaman qara'al Qur'ana usyru marrat, asyra marrat, masyaallah. Dan datang riwayat satu hadis bahwa siapa yang membaca surat Yasin maka dia seolah-olah membaca Al-Qur'an 10 kali. Nah, ini diantara keistimewaan surat Yasin. Kalau kita baca surat Yasin 1 kali, pahalanya menyamai dengan 10 kali khatam Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbin nas. Itu diantara keistimewaannya. Ya, banyak diantara itu, seperti pokoknya baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Ini seolah-olah membaca 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kita baca qul hu 3 kali, itu sama pahalanya dengan membaca 1 Al-Quran. Wa min dzalika qira'atu surat Tabarak al-Mulk. Di antaranya adalah membaca surat Tabarak al-Mulk kullalailatin, tiap malam. Qala alaihi salatu wassalam, ya nafi'atu wal munjiyatu min adzabil qabri. Dia surat Tabarak itu adalah an-nafi'atu, yang bermanfaat, wal munjiyatu, dan yang menyelamatkan, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Nah, kita sebagai mukmin meyakini akan ada nikmat kubur, ada siksa kubur.
gitu. Nah, yang ingin selamat daripada siksa kubur, maka bacalah surat Tabarak setiap malam agar kita diselamatkan dari siksa kubur. Rawah Ibnu Mardu'ah min tafsirihi an Ibnu Mas'udin wa lafdhuhu surat Tabaraka hiyal mani'ah min adzabil qabri. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh disebutkan bahwa surat Tabarak yaitu al-mani'atu min adzabil qabri, yang dapat mencegah, menghalang-halangi siksa kubur. Qala al-Manawi faqad kharaja Tirmidzi bi ziyadah min hadis al-Jar Ibnu Mas'ud wa lafdhuhu surat Tabarak yal mani'ah yal munjiyah min adzabillah. Surat Tabarak adalah surat yang dapat mencegah siksa kubur, yang menyelamatkan dari murka Allah, dari siksaan Allah. Wa rajul Hakim al-Baihaqi wa Ghuruma an Ibnu Mas'ud min qawlihi. Allahu a'lam. Ya, jadi ini surat Tabarak sangat penting buat kita baca setiap malam. Wa warada annaha fi qalbi kulli mu'min, dan datang riwayat hadis dalam kitab At-Targhib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, waradat annaha fi qalbi kulli mu'min, yakni tabarak alladhi biyadil mulk, bahwa sesungguhnya surat Tabarak ada di dalam hati setiap orang mukmin. Wa annaha syafaat fi rajulin ghufira lahu, dan sesungguhnya surat Al-Baqarah dapat memberikan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang membacanya, kemudian ia akan diampuninya. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanamu kulla lailatin hatta yaqra'u alif lam mim as-sajdah wa tabarak al-mulk. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur sebelum ia membaca alif lam mim as-sajdah, ya surat 32, wa tabaraka, dan membaca tabarak al-mulk gitu. Kalau kita ingin mengikuti baginda Rasul, silakan baca sebelum tidur, baca alif lam mim, ya, alif lam mim as-sajdah, kemudian membaca surat tabarak. Wa min dzalika qira'atu surati ad-dukhan, dan di antara demikian adalah membaca surat ad-dukhan. Qala alaihi salatu wassalam, man qara'a surat ad-dukhan min fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surat ad-dukhan di satu malam, maka pagi harinya ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ. Barangkali ada istifsar, silakan. Baik, jemaah sekalian, tadi disampaikan fadilah dari membaca surat-surat Al-Quran. Ada yang menanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada Kiai yang berusaha tetap mengajar dengan keterbatasan tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan
seperti senjata. Amin amin ya. Berikutnya mungkin agak lain daripada materi yang disampaikan Pak Kiai, karena selama ini saya belum dapat jawaban tentang, dan mohon penjelasan dari Pak Kiai, jika membaca tiga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu sama dengan kata Quran, mohon penjelasan Ustaz agar di dalam yang menjadi bertanya selama ini biar bisa dipahami dan mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahasan kita tentang keistimewaan surat Al-Quran itu menunjukkan bahwa Allah mengutamakan salah satu surat dengan surat yang lainnya, sebagaimana Allah mengutamakan nabi-nabinya sebagian dengan sebagian yang lainnya, mempunyai keistimewaan yang lebih banyak daripada yang lainnya. Jadi surat Al-Ikhlas kalau kita baca 3 kali menyamai pahalanya sama dengan membaca satu Al-Quran. Itu artinya bobot, kualitas dan kebesaran akidah yang terkandung di dalamnya itu mempunyai nilai yang tinggi, karena dalam Islam kita kenal ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah batin itu jauh lebih tinggi nilainya daripada ibadah zahir. Ibadah zahir semacam sholat itu ibadah zahir, tapi jika dibandingkan dengan ibadah batin tidak ada apa-apanya. Jauh lebih tinggi ibadah batin, seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang imannya lebih kuat, ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan segala geraknya, ucapannya itu akan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi bobot yang ada pada surat Al-Ikhlas itu yang menyebabkan 3 kali saja membacanya sudah mendapatkan pahala yang sangat besar gitu. Ya, tapi jangan baca kulhum dulu gitu ya. Ya, jangan baca surat Ikhlas dulu ya, sekali-kali kita baca dari awal sampai akhir supaya kita bisa memahami untuk yang lain-lainnya, tentang syariat, tentang muamalah, tentang hikayat dan lain sebagainya gitu. Itu diantara jawabannya. Jadi menitik beratkan kepada ibadah batin. Gitu Bapak, barangkali insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Kalau kita bicara soal Al-Qur'an ini mohon itu dibagian mengenai soal Al-Qur'an ayat 30 mengenai penciptaan Adam ayat 30. Kan kalau kita baca ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Iya. Nanti kalau nggak salah mengatakan kita di surga gitu. Kan kalau dalam ceritanya itu kan memang Adam dilahirkan di surga, kemudian kan dia dilahirkan oleh malaikat atau oleh setan yang tergoda, kemudian dia diturunkan ke bumi. Nah, jadi pertanyaannya ini surga dan bumi ini apakah satu tempat atau surga dalam bumi atau berbeda? Mohon Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi surga itu merupakan suatu tempat yang aman, nikmat yang Allah ciptakan pertama kali untuk Nabi Adam. Tempatnya memang ulama berbeda pendapat. Apakah surga itu di langit? Apakah surga itu di dunia, di bumi? Tetapi jumhurul ulama, mayoritas ulama mufassirin mengatakan bahwa surga itu adanya di langit. Kenapa? Karena Allah berfirman ketika mengeluarkan Nabi Adam, ihbitu minha, turunlah kamu. Kalau turun berarti dari atas, dari as-sama, ke langit. Gak mungkin turun dari bumi gitu kan. Itu. Jadi ulama-ulama mufassirun kebanyakan jumhur mengatakan bahwa surga itu di atas, di langit, suatu tempat yang indah. Itu yang apa saja boleh dimakan kecuali Nabi Adam saat dengan istrinya saat itu Hawa tidak boleh mendekati satu pohon. Satu larangan itu saja yang tidak diperbolehkan. Nah, setan sudah terusir itu dari dari surga. Dia sudah terusir, sudah tidak di surga lagi, sudah di bumi gitu. Itu mendengar itu maka setan berusaha untuk menggoda. Nah, ini bagaimana masuknya? Kan setan sudah diusir, tidak mungkin dia akan masuk lagi ke surga. Bagaimana tuh cara setan menggoda? Ini banyak ulama menerangkan. Ada yang lewat mulut ular. Jadi dia tidak masuk ke surga itu dengan cara yang baik. Ya, artinya dia masuk dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang licik. Gitu. Jadi dia masuk ke mulut ular, masuk ke baru menggoda kepada Nabi Adam dan Siti Hawa itu, begitu. Nah, kemudian tergodalah Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian Allah murka itu, dan ihbitu minha jami'an, turunlah kalian jami'an. Di sini banyak rombongannya, bukan hanya Nabi Adam dan Siti Hawa yang diturunkan, tetapi juga yang lainnya. Itu yang lainnya itu seperti tongkat, kemudian hajar aswad, ya, kemudian ular. Itu semua diturunkan, semua diusir semua oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Itu yang maksudnya jami'an gitu ya. Jadi surga itu tempat di langit. Nah, kita diturunkan, Allah mengusir Nabi Adam hanya dengan satu dosa. Nah, kita ingin masuk surga, dosa kita banyak, keberatan. Itu ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza la'umri fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kita selalu berbuat dosa, tapi mulut kita fasih mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, padahal perbuatan kita maksiat melulu. Ini kalau bahasa sekarang pret itu, ya, gimana ngakunya saja. Kalau kau benar cinta kepada Allah, kau akan taat, tunduk, patuh pada perintah-perintahnya, bakti kepada Allah, khusyuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena orang yang suka kepada sesuatu, yang cinta sesuatu, pasti dia akan mengikutinya dimanapun. Suka Ronaldo, wah itu dijadwal terus, taruh di mana saja, dicatat mainnya di mana Ronaldo. Ya, suka bola, dia akan berusaha
Bagaimana supaya dia dapat melihat pertandingan yang ia gemari, gitu, akan mengikutinya. Ya, kita gemar umpamanya, maaf, anak-anak muda, anak perempuan, apa keinginannya dibeliin. Ya, orang tuanya setiap malam dia bawain martabak tuh. Ya, jadi kalau kita benar cinta kepada Allah, maka kita benar-benar taat bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Jadi mari kita bersama bertekad untuk berjuang melawan hawa nafsu di tahun ini, supaya kita benar-benar bisa kembali lagi ke autonina, ya, ke negara asal kita, ke kampung kita, itu surga dengan selamat. Itu Pak. Ya, begitu ya. Jadi kalau kita baca tadi kan diturunkan, diciptakan dibutuhkan paling banyak. Iya. Berarti artinya secara apa memang Adam itu kan lahir di surga. Iya. Berarti memang udah Iya. untuk di bumi. Iya, betul, betul. Berarti kalau nggak digoda oleh setan pun tetap juga di bumi. Iya. Iya. Ya, jadi memang itu namanya apa ya? Skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Allah ingin menciptakan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, menggantikan Banul Jan. Jadi sebelum Adam ini ciptakan langit dan bumi sudah lama, kemudian Allah mengutus Banul Jan, ya, jin-jin yang mengolah. Tapi jin-jin di sini selalu membuat kerusakan. Maka Allah merencanakan untuk membuat ini jailul khalifah fil ard. Saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ya itu mah artinya Nabi Adam kemudian tergoda, kemudian diturunkan ke bumi. Itu merupakan wasilah, ya, perjalanan, skenario kronologis agar ada alasan Nabi Adam bisa diturunkan dan menjadi khalifah fil ard, gitu. Jadi, tugas Nabi Adam di muka bumi hanya dua sebenarnya, gitu. Tufsidu fil ardi, gitu. Jadi tidak merusak bumi dan menjaga bumi ini saja, menjaga kedamaian, menjaga gitu, dan tidak membuat kerusakan. Ya, yang dilakukan oleh Banul Jan, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat yang bertanya, gitu, mengapa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, ya, padahal di bumi itu nanti akan membuat kerusakan lagi. Yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini malaikat-malaikat selalu mensucikan Engkau, gitu. Artinya kenapa tidak kami yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh para malaikat-malaikat itu, ya. Tapi Allah kemudian menghendaki memang Nabi Adam yang harus turun ke muka bumi, gitu ya. Secara akal memang sudah merupakan kronologis atau jalan ceritanya, Nabi Adam harus menjadi khalifah di muka bumi. Tapi lantarannya, penyebabnya adalah tergoda oleh syaitan al-la'nah. Sebab kalau Allah turunkan tanpa alasan, Allah bisa dibilang tidak adil. Tidak ada salahnya kok orang di surga. Nabi Adam tidak melakukan kesalahan apapun, gitu. Tiba-tiba bahasa Betawi, bahasa kitanya ujug-ujug diturunkan begitu saja. Ya, maka Allah kemudian membuat rekayasa supaya Nabi Adam ada alasan agar Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, gitu.
Begitu Bapak. Ada lagi?